Malam itu, Gunung Lawu diselimuti kabut dan kesunyian yang terasa berat. Mas Joni, seorang abdi dalam keraton Surakarta, memulai pendakian melalui jalur Cemoro Kandang. Bukan hanya ransel yang ia bawa, tapi juga kegundahan di hatinya. Sebagai pendaki pemula, langkahnya tertinggal jauh dari rombongan. Satu persatu suara temannya menghilang di telan hutan Lawu yang gelap. Di antara pos 1 dan pos 2, Mas Joni berhenti. Tubuhnya lelah, napasnya berat, dan air mata jatuh tanpa ia sadari. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, sesosok putih melayang di udara. Tertawa melengking menembus sunyinya hutan Lawu. Namun anehnya, setelah kejadian itu, jalur terjal yang seharusnya melelahkan terasa landai dan ringan. Tanpa sadar, Mas Joni sudah tiba di pos 2 lebih cepat dari rombongannya. Dini hari, pukul 2. Pos 3 Gunung Lawu terasa membeku. Mas Joni menyalakan sebuah lilin kecil, sekedar menghangatkan jemarinya. Api lilin itu bergetar, seolah menolak keberadaan malam. Lalu, langkah kaki terdengar. Dari balik gelap, muncul seorang wanita cantik. Ia mengenakan baju ungu berbahan sutra, tanpa jaket, tanpa tas, tanpa perbekalan apapun. Mereka berbincang lama, seolah sudah saling mengenal. Sebelum pergi, wanita itu berpesan dengan suara serius, "Mas, mending Mas naik sekarang, jangan ditunda. Nanti akan terjadi sesuatu." Mereka bersalaman. 10 langkah berlalu, dan wanita itu menghilang. Saat itulah Mas Joni tersadar, tak mungkin ada manusia normal di gunung jam 2 pagi tanpa bekal. Dengan panik, Mas Joni membangunkan temannya. Mereka memutuskan naik malam itu juga. Di tengah jalur menuju puncak Cokro Suryo, auman keras memecah keheningan. Dari balik kabut muncul harimau loreng besar. Mereka hanya bisa terdiam, tubuh gemetar, pasrah menunggu maut. Namun, sang raja hutan itu hanya melintas dan menghilang. Mereka berjalan tanpa arah. Tanpa sadar, sebuah batu besar telah mereka kelilingi 3 kali. Saat putus asa, seekor burung jalak Lawu muncul. Terbang rendah seolah menuntun jalan. Mengikuti arah burung itu, akhirnya mereka tiba di warung Mbok Iem. Mbok Iem terkejut saat mendengar cerita Mas Joni. "Loh Mas, tadi pagi baru saja ditemukan jenazah perempuan meninggal di pos 3. Baru diturunkan." Dunia Mas Joni seakan runtuh. Wanita berbaju ungu itu bukan manusia. Ia adalah arwah pendaki yang baru saja meninggal. Dan pesannya telah menyelamatkan nyawanya.